Seiring dengan pandemi COVID-19 yang berdampak pada semua bidang kehidupan, tak terkecuali dalam bidang pendidikan, maka Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung mendesain program PPL khusus masa COVID-19 dengan istilah PPL SDR, praktik pengalaman lapangan sekolah dekat rumah, dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengikuti PPL walaupun dalam masa pandemi. Mengingat adanya usaha bersama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, penentuan lokasi PPL SDR menyesuaikan dengan sekolah yang dekat dengan tempat tinggal para praktikan. Kegiatan pembelajaran di SMPN 1 Kota Anyar dilakukan secara daring melalui WhatsApp Group. Berikut adalah tampilan RPP yang dibuat sebelum pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran dimulai dengan memberi salam dan mengajak siswa berdoa. Kemudian siswa mengisi absensi kehadiran di grup WhatsApp. Guru memberi persepsi kepada siswa sebelum masuk ke materi pembelajaran. Guru memberi motivasi kepada siswa terkait materi yang akan dipelajari. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui pembelajaran inquiry. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan komponen darah dan organ-organ pada sistem peredaran darah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis peredaran darah pada manusia. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi berbagai penyakit pada sistem peredaran darah. Kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Namun sebelumnya kita harus mengetahui apa sih darah itu? Nah, darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen, yaitu plasma darah dan elemen seluler. Plasma darah itu terdiri sekitar 55% dalam tubuh, sementara elemen seluler terdapat sekitar 45%. Elemen seluler sendiri tersusun atas sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Darah dalam tubuh memiliki berbagai macam fungsi, diantaranya sebagai alat pengangkut seperti oksigen, nutrisi, dan hormon. Darah juga sebagai alat pertahanan tubuh dari penyakit. Selain itu, darah berfungsi sebagai pengatur suhu serta berperan dalam proses pembekuan darah. Sekarang kita coba lihat gambar pada sebelah kanan. Pada gambar sebelah kanan itu sudah sangat komplit ya. Ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Kita mulai dari sel darah merah. Sel darah merah itu kita bisa lihat bentuknya itu bulat pipih dengan bagian tengahnya itu cekung atau kita sebut dengan bikonkav. Nah, pada sel darah merah ini terdapat yang namanya hemoglobin. Hemoglobin ini buat apa sih? Nah, dia itu berperan dalam mengikat oksigen dalam darah seperti itu. Kemudian yang kedua kita lihat sel darah putih. Nah, sel darah putih itu memiliki bentuk yang tidak tetap, jadi beragam bentuknya. Kemudian dia juga lebih besar daripada sel darah merah. Nah, fungsinya untuk apa? Sel darah putih ini berfungsi untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke trombosit. Nah, trombosit itu jika pada gambar atau pada kenyataannya juga dia paling kecil ukurannya di antara sel darah merah dan sel darah putih. Nah, bentuknya beragam, ada yang bulat, oval, dan memanjang.
Dia juga tidak berinti serta memiliki granula. Untuk apa trombosit ini? Nah, dia berperan dalam proses pembukaan darah. Jadi, seperti yang Ibu tanyakan di awal, pernah tidak kalian terluka saat bersepeda atau misalnya tangannya terluka karena kena pisau? Nah, di sini trombosit berperan dalam proses pembukaan darah. Jika tidak ada trombosit, kita bisa bayangkan kita akan kehilangan banyak darah dan ujungnya kita bisa meninggal karena kekurangan darah seperti itu. Jadi, kita harus bersyukur karena dengan adanya trombosit, darah kita tidak mengalir secara terus-menerus, bahkan bisa sembuh secara berangsur-angsur. Pada golongan darah ini kita mengenal ada 4 golongan darah. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Seseorang dikatakan memiliki golongan darah A apabila pada permukaan sel darah merahnya dia memiliki antigen A dan pada plasma darahnya dia memiliki antibodi anti B. Nah, yang kedua, seseorang dikatakan memiliki golongan darah B apabila pada permukaan sel darah merahnya dia memiliki antigen B dan pada plasma darahnya dia memiliki antibodi anti A. Yang ketiga, seseorang dikatakan memiliki golongan darah AB apabila pada permukaan sel darah merahnya dia memiliki antigen A dan B. Dan pada plasma darahnya dia tidak memiliki antibodi baik anti A ataupun anti B. Yang keempat, seseorang dikatakan memiliki golongan darah O apabila pada plasma darahnya dia memiliki kedua anti. Maksudnya di sini dia memiliki antibodi anti A dan antibodi anti B. Sementara pada bagian permukaan sel darah merahnya dia tidak memiliki antigen baik A maupun B. Seperti itu. Nah, pada golongan darah ini juga ada yang disebut dengan resipien universal atau penerima universal, yaitu golongan darah yang dapat menerima darah dari seluruh golongan. Siapa dia? Ya, AB. Golongan darah AB ini dapat menerima darah baik dari golongan darah A, B maupun O. Yang kedua, ada yang disebut dengan donor universal, yaitu golongan darah yang dapat membagikan darahnya ke semua golongan. Nah, golongan darah ini juga disebut dengan darah dermawan karena dia memberikan darahnya kepada golongan darah yang lain itu bisa. Nah, golongan darah ini yaitu golongan darah O. Sekarang kita beralih ke jantung. Pada jantung ada yang namanya serambi dan bilik. Nah, serambi itu yaitu pada bagian atas, yaitu atrium dexter itu serambi kanan dan atrium sinister itu adalah serambi kiri. Jadi bagian atas itu namanya serambi atau atrium. Sementara yang bagian bawahnya itu disebut dengan ventricle atau bilik. Jadi ventricle dexter itu bilik kanan dan ventricle sinister itu bilik kiri. Nah, pada bagian kanan itu berwarna biru, baik serambi kanan maupun serambi kiri karena dia mengandung banyak karbon dioksida. Kemudian pada bagian kiri, yaitu pada bilik kiri ataupun serambi kiri, dia kaya akan oksigen seperti itu. Pembuluh darah ada yang namanya arteri dan vena. Arteri itu merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung, sementara vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh yang bernama arteri pulmonalis. Nah, vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida
dioksida kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena yang bercabang itu yang disebut dengan pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon utara darah dengan jaringan tubuh. Sekarang kita akan membahas tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama itu ada jantung koroner. Jantung koroner ini terjadi apabila otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, sehingga otot jantung tidak dapat berkontraksi dan dapat menyebabkan jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner ini antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Nah, akibat yang paling fatal itu bisa menyebabkan kematian. Yang kedua yaitu stroke. Nah, stroke ini yaitu terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada bagian otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah di otak itu pecah seperti itu. Yang ketiga ada varises. Varises itu yaitu suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran. Nah, kita bisa lihat biasanya pada orang yang lansia itu pada daerah kakinya itu ada urat, kita sebutnya urat ya, yang timbul seperti itu. Kemudian ada anemia. Nah, anemia ini merupakan gangguan yang disebabkan karena kurangnya hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Nah, oleh karena itu, kalian yang perempuan khususnya kan ada program minum tablet penambah darah 1 minggu sekali ya. Nah, itu untuk mencegah ada atau terjadinya anemia. Kemudian yang kelima ada hipotensi. Nah, hipotensi itu yaitu apabila tekanan darahnya kurang dari 120/80 mm Hg. Hipotensi itu juga disebut dengan tekanan darah rendah. Sementara hipertensi itu kebalikannya, yaitu hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi, yaitu jika tekanannya lebih dari 120/80 mmHg.